Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrina Ika Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen wakaf produktif. Jujur, sebenarnya saya mengetahui wakaf produktif ini ketika saya mulai berkuliah. Sebenarnya apa sih wakaf produktif itu dan bagaimana manajemen wakaf produktif? Jadi sebenarnya wakaf pada zaman Nabi dan para sahabat itu sudah menjadi tradisi yang sangat mengakar kuat pada saat itu. Dan mereka melakukan itu semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf produktif ini merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemaslahatan ekonomi dengan menitik beratkan solidaritas sesama makhluk Allah dengan tujuan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya wakaf di Indonesia ini cenderung kepada pembangunan masjid, musola, pesantren, yayasan, dan lain-lain. Manajemen wakaf itu sangat penting karena untuk menghindari adanya harta benda wakaf yang tidak berkembang. Jadi manajemen itu merupakan salah satu proses yang terdiri dari planning, organization, leading, dan controlling anggota. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Barang yang diwakafkan itu tidak boleh diwariskan, dijual, disewakan, bahkan digadai hingga dihibahkan. Harta wakaf itu harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya lapangan kerja yang baru. Keuntungan yang didapatkan dari wakaf produktif nanti diharapkan dapat membantu fungsi pelayanan dari sosial wakaf kepada masyarakat. Contoh wakaf produktif itu seperti kebun, kolam ikan, apartemen, dan hotel. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara pembeli dan penerima wakaf itu sendiri. Kemudian benda yang diwakafkan itu bukan berarti menjadi milik pribadi, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu, apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh. Wakaf produktif ini memiliki 2 kelebihan. Yang pertama, wakaf ini merupakan anjuran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdapat unsur ekonomi sehingga para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Orang pertama yang melakukan perwakafan adalah Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang kebunnya, dan kemudian kebun itu dikelola oleh masyarakat. Wakaf ini merupakan wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam manajemen wakaf produktif ini ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu planning, seperti di dalamnya perencanaan pengembangan dari harta wakaf itu sendiri, mau dikembangkan seperti apa. Kedua yaitu organizing, jadi semua pihak yang bekerja dalam organisasi bisa secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu directing, yaitu menjalankan tanggung jawab sepenuhnya dengan penuh kesadaran. Yang terakhir yaitu controlling, yaitu memastikan semua tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana di awal. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh para sahabat, bermula dari wakaf sumur oleh Utsman bin Affan, dan wakaf tanah perkebunan di Khaybar oleh Umar bin Khattab. Kemudian disusul oleh sahabat lainnya seperti wakaf tanah, wakaf pohon, dan wakaf bangunan. Wakaf produktif ini merupakan salah satu cara investasi produksi saat ini karena dapat dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang akan datang. Contoh harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan dengan baik di Indonesia yaitu Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor di Jawa Timur dan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Jadi di sini dapat dilihat bahwa wakaf itu bukan semata-mata hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, dan lain sebagainya. Karena wakaf produktif ini selain sebagai kepentingan ibadah mahdah, juga sebagai kepentingan sosial masyarakat sekitar. Nah, sekian penjelasan saya mengenai manajemen wakaf produktif. Semoga teman-teman semua sudah mengetahui apa itu manajemen produktif dan wakaf produktif itu seperti apa. Dan saya mengucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.